Hi everyone, it's Ilusonika. Di video kali ini aku akan ceritain pengalaman aku ikut tes TOEFL IBT. Sebenarnya aku ikut tes TOEFL ini untuk daftar S2 di Amerika. Dan waktu itu aku agak kesulitan untuk daftar, jadi pembayaran aku tuh selalu gagal, nggak tahu kenapa. Sehingga aku waktu itu tanya ke konsultasi pendidikan yang cukup besar lah mereka itu. Tapi jawaban mereka itu kurang membantu dan malah mereka bilang nggak tahu. Terus aku sampai tanya, kalau misalnya saya ikut les di sana, terus aku daftarnya nanti gimana? Lalu kayak customer service-nya itu bilang, ya nanti aku disuruh daftar sendiri. Jadi istilahnya kayak sia-sia dong ikut les di sana. Atau mungkin mereka nggak mau jawab karena aku nggak ikut kursus di tempat itu. Tapi ya udahlah. Akhirnya waktu itu coba-coba sendiri dan akhirnya bisa. Karena waktu itu aku sempat tanya ke customer service bank dari Genius juga, dan mbak-mbaknya itu, mbak-mbak customer service Genius itu juga cukup membantu sehingga pembayaran aku berhasil gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke H-1 sebelum tes. Sebenarnya di H-1 sebelum tes ini aku kurang tidur, kurang istirahat, dan paginya itu aku masih kerja. Jadi kalau teman-teman tahu dari video sebelumnya, aku tes itu malam hari. Kenapa? Karena malam hari itu satu-satunya adalah waktu terhening di tempat aku gitu. Nah, terus aku kan juga sempat baca review atau cerita lah pengalaman dari orang lain gitu yang ikut tes TOEFL IBT. Mereka bilang nggak semua dari mereka sih, tapi beberapa dari mereka bilang kalau proktornya itu ngeganggu sehingga skor mereka tuh kurang maksimal. Nah, di situ sih aku mulai deg-degan dan takut gitu mengalami hal yang sama. Tapi ternyata ketika hari H tesnya itu dan aku mulai 15 menit lebih awal dari jadwal yang sebenarnya, proktornya itu langsung tersambung dengan cepat gitu, karena mungkin pengaruh internet connection juga ya. Lalu pas proktornya itu tersambung dengan aku, mereka sangat ramah dan mereka juga ngasih taunya itu jelas gitulah dan mudah dimengerti, sehingga tes aku sih berjalan dengan lancar dan gak ada masalah apapun sama proktor. Dan menurut aku TOEFL IBT Home Edition ini sangat rekomen banget deh untuk diikutin. Kenapa? Karena kalau kamu tes di tes center, kamu akan ikut dengan atau tes bareng peserta lain gitu, jadi di satu ruangan yang sama. Bisa bayangin kalau misalnya teman-teman lagi reading, ada yang baca pakai suara, ya walaupun suaranya pelan sih, tapi kan tetap aja itu ganggu konsentrasi. Dan atau teman-teman baru mulai dan ada orang lain tuh yang lagi speaking, nah itu bisa bayangin kan konsentrasi teman-teman tuh pasti akan terganggu banget. Jadi aku sangat saranin untuk ikut TOEFL IBT saja, Home Edition maksudku gitu ya. Nah, terus untuk tesnya sendiri, kok ini untuk teman-teman tahu aja, ITS itu akan menambahkan paket soal, entah itu di reading atau di listening section untuk researchnya mereka. Jadi misalnya di reading section teman-teman kedapatan nih 4 passage. Nah, salah satu dari passage ini nggak dinilai gitu, jadi kita nggak tahu yang mana nih yang dinilai, jadi ya harus jawab semuanya itu dengan baik gitu. Sama juga di listening. Nah, kebetulan waktu itu aku dapet di reading. Bisa bayangin readingnya itu ternyata lebih susah dari latihan-latihan soalnya ya. Readingnya lebih panjang, bacaannya itu juga kalimatnya susah, terus banyak vocab yang lebih tinggi lah. Kebetulan tuh aku juga dapat topiknya yang kurang enak. Pertama tuh tentang fotografi, lalu tentang history gitulah, terus tentang biologi tapi yang agak susah gitu loh, tentang cabai sama burung kalau nggak salah. Jadi topik aku tuh itu. Dan kalau untuk listening sendiri ya aku soal normal sih. Nah, di bagian reading sebenarnya sih aku udah terlatih gitu untuk jawab soal dengan cepat, tapi karena kalimatnya ini susah dimengerti sehingga aku perlu baca berulang-ulang, sehingga waktu itu aku cuma sisa waktu dikit gitu, cuma 7 menit apa untuk mengecek jawaban aku yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat 4 passage, teman-teman punya waktu 72 menit untuk menjawab itu. Jadi saran aku banyak-banyak latihan menjawab soal dengan cepat ya, takutnya teman-teman dapat extra questionnya itu di reading section. Nah, kalau untuk listening aku itu latihan biasanya itu dapat 5 paket soal gitu.
Ternyata di aslinya itu hanya 4 saja dalam waktu 28 menit. Dan waktu itu aku sempat kaget gitu. Di bagian-bagian terakhir waktu aku kan tinggal 3 menit. Listeningnya juga susah gitu. Jadi aku waktu itu langsung asal klik aja. Nggak aku baca banget, bener-bener yang kelihatan sama mataku aja, dan itu jawabannya langsung aku klik aja. Dan ternyata pas udah soal terakhir itu selesai, dan waktu itu waktunya itu masih sisa banyak, bener-bener banyak, masih ya 2 menit sekian gitu. Jadi ya aku kurang maksimal sih sebenarnya di listening. Dan waktu itu break 10 menit itu juga udah agak down sebenarnya. Terus lanjut ke speakingnya sih sebenarnya nggak masalah ya, cuman karena udah telanjur ngedown di listening sehingga konsentrasi aku tuh berkurang. Dan kebetulan di speaking text yang ketiga itu aku dapat topik yang agak susah. Itu tentang apa ya, tentang warna kalau nggak salah, yang aku juga nggak familiar kan dengan kata-katanya, sehingga waktu itu aku juga kurang maksimal. Terus yang speaking yang keempat itu topiknya itu tentang kaktus gitu. Itu juga kurang maksimal, dan di situ aku udah mikir ini kayaknya bakalan jelek banget ini nilai speakingnya gitu. Dan di writing itu juga topiknya nggak terlalu susah sih menurut aku, cuman ya udah pasrah ngedown aja, jadi aku kerjain sebisa aku aja. Tapi ternyata setelah aku tunggu hasil 10 hari, ternyata skor aku itu melebihi ekspektasi. Jadi masih lulus, dan aku bersyukur banget sih, masih lulus gitu, jadi nggak perlu ngulang. Padahal ketika selesai tes itu aku udah mikir nih kayaknya bakalan ngulang, nggak bakalan sampai nih ke syarat-syaratnya gitu. Terus aku juga mau bahas sumber-sumber belajar aku. Sebenarnya aku lebih banyak belajar dari internet gitu, dari YouTube channel, terus dari website. Nanti kayaknya harus ada video sendiri sih untuk bahas sumber materi untuk belajar ini, karena memang banyak. Dan untuk buku sendiri aku pakai dari official guide-nya TOEFL IBT itu. Sebentar ya, aku kasih tahu. Nah, ini bukunya, ini cari aja di Shopee ada. Kemudian ini juga aku pakai dari Barron's. Nah, ini bukunya udah hancur lebur, karena menurutku sih ini banyak membantu ya, terutama di writing. Dia banyak kasih vocab atau kasih ya kata-kata transisi gitu yang sangat membantu untuk di writing. Ini juga cari aja di Shopee atau di Tokped ada. Oke. Dan ketika aku belajar misalnya di reading atau di manapun lah, ada vocab yang aku nggak tahu, itu pasti aku catat di buku. Jadi kalau misalnya malam atau lagi senggang, biasanya baca-baca sambil ngafalin. Vocab itu penting teman-teman, karena di reading nanti akan ada soal vocab untuk jawab sinonim gitu. Jadi penting banget untuk belajar vocab ya. Lalu selama persiapan TOEFL ini aku belajar sendiri gitu, aku nggak les sama sekali. Dan bahasa Inggris aku tuh juga sebenarnya pas-pasan, dari TK sampai SMA sampai kuliah nggak pernah masuk yang namanya itu sekolah bilingual. Paling belajar bahasa Inggris cuman how are you, I'm fine, thank you, udah gitu doang. Nah makanya pas ikut TOEFL, pas mau ikut tes TOEFL ini aku bener-bener belajar banget sih. Ya sehari itu aku pasti selalu luangin waktu 2 jam untuk belajar, dan setiap Sabtu aku ikut mock test di salah satu website gitu. Nanti aku akan kasih tahu websitenya ya. Dan sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau apply S2 ke luar negeri gitu, tes TOEFL IBT ini agak susah sih buat diikutin. Jadi kalau misalnya mau daftar ke top school, lebih baik ikut IELTS, karena IELTS itu agak lebih mudah. Karena kalau top school itu kan require 100 gitu ya, minimal tuh 100. Kalau IELTS tuh cuma 7. Nah, lebih gampang dapat IELTS 7 daripada dapat TOEFL 100. Dari yang pengalaman yang sudah TOEFL sekarang tuh juga makin susah gitu.
karena ya aku juga bisa lihat sih dari soal-soal latihan yang sebelumnya, dari buku pun, dari buku yang 6 edition ini aja tuh kayak gampang banget gitu. Nah kalau misalnya di TOEFL yang aslinya itu malah susah banget, tapi ya bersyukur deh skor TOEFL aku di tiap section itu di atas 20 gitu. Jadi kalau misalnya mau apply ke sana ya biasanya sih ada skor minimumnya gitu di tiap section. Jadi amannya teman-teman harus dapat minimal tuh 20 untuk setiap sectionnya ya. Oh iya, aku juga mau ceritain tentang PDF score reportnya itu. Nanti sebelum ikut tes sih, sebenarnya itu sebelum mulai tes, teman-teman akan diambil fotonya. Nah, kalau bisa sih fotonya teman-teman ya agak bagusan dikit lah ya, karena PDF-nya itu nggak bisa diganti. Dan nanti, bukan nanti sih, ya beberapa sekolah atau universitas itu akan minta PDF-nya. Kan ya agak malu juga lah kalau fotonya jelek gitu. Terus kalau PDF-nya itu akan keluar juga sekitar 2 minggu setelah skor kamu keluar, jadi memang agak lama. Sehingga kalau kamu mau daftar atau apply S2 ke Amerika itu harus jauh-jauh hari untuk tes TOEFL ya, dan pelajari dengan maksimal. Oke? Nanti di video selanjutnya aku akan bahas materi atau sumber belajar yang bisa kamu gunakan untuk ikut tes TOEFL. Ya, semangat belajar! Pasti bisa. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai jumpa.